ngomongin, anak itu adalah cerminan dari orang tua, walaupun tidak selalu sama. Mereka mau kembali, karena mereka kembali, maka orang tuanya harus tingkat kualifikasi dirinya. Maka kalau mereka betah di Korps Marinir di sini, mereka betah oleh pelatih, maka orang tuanya kualifikasinya harus sama dengan pelatih Marinir. Kalau nanti orang tuanya tidak sama cara sikapnya, tidak sama cara bicaranya, tidak sama elusannya, tidak sama pelukannya, tidak sama desah napasnya dengan perwira marinir, taruhan saya, anak-anak ini suatu saat akan ngomong, saya tidak betah di rumah, saya lebih senang di barak marinir. Kalau anak seperti itu, maka bapak dan ibu menangislah sejari-jarinya. Kenapa? Bapak dan ibu bukan orang tua yang dirindukan oleh anaknya, bukan orang tua yang dianggap sandaran bagi anak-anaknya. Dan itu adalah pukulan telak. Kenapa? Karena anak dan ibu dilahirkan untuk dididik dan dibesarkan oleh ibu, bukan dididik dan dibesarkan oleh manusia. Yang diamanatin oleh Allah adalah ayah dan ibu. Untuk itu, berbagai perilaku buruk orang tuanya yang membuat anaknya tidak betah di rumah, yang membuat anaknya selalu membangga terhadap ucapan orang tuanya, yang membuat anaknya depresi, yang membuat anaknya mencari teman baru sebagai bentuk rasa ekspresi kebahagiaan, maka perilaku buruk di rumah itu segera dihilangkan. Kalau sekarang yang masuk ke barak marinir adalah anak-anak pelajar, bisa jadi suatu saat yang saya masukin marinir adalah ayah dan ibu. Kenapa? Karena siklus hidup itu harus sama. Kalau tradisi di barak marinir, maka tradisinya harus sama dengan di sekolahnya. Untuk itu guru-guru di sekolah, lingkungan sekolahnya harus seperti Korps Marinir. Sikap gurunya harus seperti Korps Marinir. Lingkungan sekolah yang bersih dan tertata harus seperti Korps Marinir. Toiletnya harus seperti Korps Marinir. Kenapa? Mereka juga tidak akan betah di sekolah. Kenapa? Beda dengan di Marinir. Untuk itu Dinas Pendidikan nanti yang mengikuti pendidikan Pancawaluya bukan hanya muridnya. Pendidikan Pancawaluya tidak akan berhasil manakala doktrinnya malah disampaikan oleh Korps Marinir. Doktrinnya harus disampaikan oleh guru-gurunya. Maka di bulan November dan Desember yang masuk barak marinir harus 2 angkatan. 1, muridnya sejumlah 1000 orang. 2, gurunya 1000 orang dikirim ke sini.